Oke, sebenarnya agak sedikit males sih ya harus klarifikasi karena saya tidak melakukan kesalahan seperti apa yang orang itu omongkan gitu ya di TikTok, di YouTube gitu ya. Tapi karena dia menyebutkan nama Doni Salmanan gitu, jadi kayaknya gue harus ngomong dengan ke si orang itu aja ya. Karena untuk orang-orang lain tuh aku nggak ngerasa ngelakuin kesalahan lah kalau misalkan omongan-omongan seleb-seleb yang lain. Ini mah untuk yang menyebutkan nama Doni Salmanan, oke? Tapi sebelum saya menjelaskan itu, saya mau ngejelasin kenapa Instagram saya kemarin di take down. Oke, saya akan jelaskan dulu ya. Ini diudahi dulu, nanti kita snap next dilanjut di step selanjutnya. Sekarang saya akan menjelaskan kepada kalian semuanya kenapa Instagram saya kemarin di take down. Oke, ini sebenarnya saya masih belum boleh posting-posting sih, tapi sekarang saya memaksakan untuk posting-posting karena ternyata saya udah jeli banget gitu sama orang-orang yang fitnah saya. Oke, Instagram saya di take down karena kemarin efek dari kuis-kuisan. Ya, saat kuis-kuisan Instagram saya dalam 1 menit yang lihat story itu sekitaran 100.000 orang. Dan yang nge-mention saya itu sekitaran ada 70.000 orang. Dan yang ngebalas story saya itu ada sekitaran puluhan ribu. Jadi banyak banget notifikasi yang masuk ke saya dan itu dianggap spam sama pihak Instagram. Jadi Instagram saya di take down. Ya, yang tadinya harus disable sekitaran 30 hari, tapi alhamdulillah dalam jangka waktu 1,5 hari ini bisa balik. Dan sebenarnya ini masih belum posting-posting, tapi dikarenakan saya udah, waduh harusnya ini kayaknya gue harus ngomong gitu kan. Jadi di sini saya ngomong lewat Instagram dulu. Nanti kita akan sama. Oke, sekarang masuk ke dalam teori trading. Ya, saya ngomong kepada kalian semuanya bahwasanya salah satu usaha saya itu adalah di bidang trading. Oke, dan juga tidak semuanya penghasilan saya ini di dalam dunia trading gitu. Dan trading saya tidak hanya di binary option, ada di forex, ada di saham, ada di cryptocurrency ya. Kemudian ada di binary option. Apakah saya harus memprostikan semua penghasilan saya, hasil trading saya? Nggak perlu. Karena nanti takutnya dicomot sama penipu, di screenshot, kemudian dibuat senjata buat nipu-nipu ke orang. Itu yang saya takutin. Oke, kemudian ini nih yang lagi sensitif banget ya. Masalah. Oke, sekarang kita masuk ke dalam teori apa itu affiliate. Semua perusahaan platform perdagangan online maupun offline itu pasti punya yang namanya affiliate. Affiliate itu adalah kita sebut marketing lah untuk mempromosikan suatu perusahaan. Ya, kalau affiliate Shopee, misalkan kamu menjadi marketing perusahaan si A. Kalau misalkan kamu bisa menjual produk si A tersebut, maka kamu akan dikasih komisi Rp10.000. Nah, itu untuk penjelasan affiliate-nya. Oke, seperti itu gambarannya, sudah paham kan teman-teman semuanya? Kita lanjut ya ngebahas affiliate trading. Oke, sekarang kita masuk ke dalam teori cara kerja pembagian hasil affiliate trading yang saya gunakan. Ya, orang tersebut bicara katanya Doni Salmanan afiliator, makan duit loss dari lossnya member. Oke, jawabannya kayak gini. Affiliate yang saya gunakan itu tidak seperti itu. Misalkan dalam jangka waktu sekitar 6 bulan Doni Salmanan menarik 2.000 orang. Misalkan ada orang yang registrasi akun trading di bawah link saya itu sekitaran 2.000 orang dalam jangka waktu 6 bulan. Dan rata-rata orang itu sekitaran deposit itu sekitaran 200 sampai 300 ribu. Nggak ada yang gede-gede, cuma 200 sampai 300 ribu. Kemudian dalam satu hari 2.000 orang tersebut misalkan trading profit sama lossnya itu berapa? Omsetnya. Misalkan omsetnya sekitaran 20 juta nih trading dalam satu hari. Atau misalkan nyampe ke 100 juta, ada yang profit gitu kan, gede dari modal kecil. Nah, maka saya akan mendapatkan bagi hasil 5% dari. Mungkin kalian sudah paham, jadi sistem bagi hasil affiliate yang saya gunakan itu seperti itu. Ya, jadi 5% bagi hasilnya dari omset trading per satu hari. Ya, kemudian saya di YouTube, di Telegram itu memberikan edukasi sesuai dengan materi analisa teknikal dan fundamental. Oke, sesuai dengan teori dan lain-lain. Kemudian di Telegram saya tidak pernah memberikan signal buy 3 menit, sell 3 menit, bodo amat mau profit atau loss, nggak pernah kayak gitu. Jadi di Telegram saya memberikan rekomendasi market gini. Misalkan Euro USD saat ini trennya lagi turun. Kalian bisa mencari open posisi sell di area sini. Ini teorinya seperti ini, sudah sama dengan teorinya. Kalau mau open posisi sell silakan ya.
silakan dilihat lagi, durasinya pilih, karena yang open posisi sell dan buy itu adalah tangan kalian sendiri. Jadi mereka, untuk member-member saya tuh udah tahu dengan resikonya. Nah ini diperkeruh dengan teman-teman sudah paham ya. Kalau misalkan dapat informasi A, B, C, D, tolong dicerna dulu. Saya pribadi sebagai Doni Salmanan tidak pernah memaksa orang untuk join ke dalam trading. Come on, yang mau kaya trading sama saya. Kamu nggak punya duit, nggak punya penghasilan, trading sama saya. Nggak pernah tuh saya kayak gitu di sosial media maupun di offline ke teman-teman saya. Bahkan teman-teman saya yang mau belajar trading ke saya, itu saya pasti ngomongin masalah resikonya. Kalau dia pengen deposit maksa, saya paksa jangan dulu deposit. Belajar dulu 3 bulan. Saya aja belajar trading 3 bulan, bos, nggak langsung trading deposit. Sok, teman-teman saya pasti kalian sudah pernah dengar omongan saya seperti itu. Mungkin di sini ada teman-teman yang ngomong pengen belajar trading ke saya, pernah ngomong kayak gitu, terus sama saya dilarang, harus belajar dulu di akun demo selama 3 bulan. Itu saya nggak langsung suruh-suruh deposit, enggak gitu. Nah, di dalam story ini semuanya saya menjelaskan kepada kalian semuanya mengenai affiliate yang saya gunakan. Dan tidak semuanya penghasilan saya ini di affiliate gitu loh. Masa selama 3 tahun dari 2018 sampai sekarang saya mau dibilang kayak gitu? Saya mau dibilang afiliator kayak gitu? Lah terus gimana dong hasil dari usaha di sektor real saya gitu? Hasil usaha di sektor real, sektor finansial selain trading, itu mau gimana gitu loh. Saya tidak dendam dan tidak benci kepada orang yang sudah memfitnah saya seperti ini. Memfitnah, membicarakan omongan-omongan yang tidak saya lakukan di publik. Mungkin ini adalah teguran bagi saya agar supaya saya tidak terlalu fokus terhadap duniawi. Kudu eling kadiri hirup mah. Soalnya hirup moal salilana bakal modar gitu kan. Kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan sesudah kematian gitu. Jadi hasil amal jeung ibadah anu dicokot mah. Jadi supaya orang tidak terlalu ngaberungting gitu kan, duit gitu kan. Sehingga pohon ibadah. Mungkin adalah teguran. Nah, tapi saya juga mendoakan semoga Anda yang memfitnah diberi kesadaran, diberi wahyu supaya menjadi lebih baik lagi dalam memberikan informasi.